Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi dalam Yesus Kristus. Kami dari seluruh majelis jemaat GKPI, Jemaat Khusus GKPI 10 Kota, menyambut saudara-saudara kami di dalam hal sukacita, terlebih-lebih saudara kami yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di gereja kita ini. Semoga dengan ibadah ini membawa sukacita bagi kita masing-masing. Sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan melalui ibadah kita, alangkah baiknya kita berserah kepada Tuhan dengan berdoa sejenak saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Marilah kita sama-sama menyanyikan Mars GKPI. Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, dan Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI gereja Tuhan yang esa, iman kemuliaan serta GKPI gereja Tuhan yang teguh, membuat hati serta iman pun teguh, rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, ya Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Marilah kita puji Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Amin.
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu, hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan penebus kami. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Firman Tuhan epistel di minggu kita pada pagi ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia, mulai dari kitab Yeremia pasal 2, mulai dari ayat 4 sampai ayat 13. Marilah kita membacanya secara responsorial. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berkata lagi dengan kamu,
menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang yang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa, tetapi terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada-Mu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam ibadah kita di pada pagi ini, yaitu yang tertulis di dalam Lukas pasal 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
surat dari Tuhan, lewat kesehatan dan sukacita bagi para pelayan dan para keluarga jemaah, kami jemaat khusus Golgota, sehingga kami boleh hadir di tempat ini pada saat ini. Bapak Surgawi serta kami akan berenang sama firman Tuhan. Mari buka hati dan pikiran para warga jemaat Tuhan untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan selanjutnya akan menjadi saksi-saksi akan firman Tuhan. Bagi hamba Tuhan di dalam melayangkan firman ini, sehingga firman yang akan disampaikan hamba-Mu betul-betul adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Firman Tuhan menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 16, mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kita baca secara bergantian. Mari kita mulai Bapak Ibu. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, itulah yang menjadi tema dari renungan untuk minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan awali renungan ini dengan satu ilustrasi. Karena saya mau, sebelum saya jelaskan perikop ini, Bapak Ibu sudah mengerti apa tujuannya, sehingga harus dilalui dengan ilustrasi. Nah, pada waktu Kaisar Nero memerintah dalam kerajaan Roma pada saat itu, ada sekelompok prajurit elit yang dinamai dengan para pembela kaisar. Jadi ini prajurit terpilih, prajurit yang pintar, tubuhnya juga kuat, dan banyak yang bisa diandalkan. Mereka adalah anggota pasukan khusus yang ditugaskan untuk selalu menjaga Kaisar Nero. Bapak Ibu saudara-saudari,
Satu hari Kaisar Nero mendengar bahwa pasukan elit ini, pasukan khusus ini, pasukan yang dimunculkan untuk menjaga Kaisar Nero ini telah menganut satu agama yang bagi Kaisar Nero adalah agama yang dibuat-buat. Pasukan khusus ini telah menganut agama Kristen atau mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Tidak semua Bapak, tetapi sebagian besar dari pasukan khusus ini telah menjadi pengikut Kristus. Setelah mendengar berita ini Bapak Ibu, Kaisar Nero marah, luar biasa emosinya. Dia marah karena sesungguhnya agama itu tidak diperkenankan ada di Kekaisaran Roma pada saat itu, sehingga dia marah. Lalu dia memanggil komandan pasukan namanya Vespasianus dan memerintahkan kepada Vespasianus setiap anggota pasukan khusus yang sudah menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen harus dibunuh. Nah, mendengar perintah ini Bapak Ibu, Vespasianus kurang enak hati. Kenapa? Dia merasa sedih karena pasukan ini punya kedekatan khusus dengan Vespasianus. Sebenarnya dia tidak tega juga untuk melaksanakan perintah dari Kaisar Nero. Tetapi karena itu perintah dari Kaisar, lalu dia melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Kaisar. Dia membawa pasukannya ke satu tempat yang dekat dengan danau. Lalu di situ ditanya, pasukannya semua ditanya, siapa yang sudah menjadi pengikut Kristus? Ini ditanyakan kepada semua pasukan khusus yang sudah dibawa ke tempat yang khusus dekat satu danau ya, dan itu sudah membeku pada saat itu adalah musim dingin. Lalu ada 40 orang dari prajurit khusus ini yang tunjuk tangan dan berkata bahwa mereka itu sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Terkejut dia, komandan ini. Dia terkejut dan sedih. Dia terkejut begitu banyak rupanya dari anggota pasukan khusus ini sudah mengikuti Kristus. Dia sedih karena yang 40 orang ini sesuai dengan perintah Kaisar Nero harus dibunuh. Dihukum dengan dibunuh. Lalu Vespasianus memberikan arahan kepada yang 40 orang. Dia berkata begini, Bapak Ibu, jika kamu yang 40 orang sekarang mau menyangkal Kristusmu itu, maka pasti kamu tidak akan dihukum. Tetapi ketika kamu tidak mau menyangkal Tuhanmu sekarang, maka kamu pasti dihukum. Kamu pasti akan mati. Lalu bagaimana sikap yang 40 orang Bapak Ibu? Apakah mereka menyangkal Yesus? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar cerita ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka tetap dengan iman percaya mereka. Mereka tetap percaya dengan Yesus, kalaupun mereka harus dihukum. Lalu selanjutnya Vespasianus memberikan perintah bagi yang 40 orang, jika tidak mau menyangkal Yesus sekarang, buka bajumu. Lalu masuk ke danau yang berbeku sana. Di situ kamu berdiam semalaman. Lalu mereka membuka baju. Tidak ada dari 40 orang ini yang tidak buka baju. Mereka hanya pakai celana dalam saja. Lalu mereka berjalan menuju danau dan mereka berdiam di situ berdiri. Apa yang mereka lakukan selanjutnya Bapak Ibu? Mereka bernyanyi. Isi nyanyiannya 40 prajurit berjuang bagi mulia Kristus untuk meraih kemenangan, yaitu mahkota kehidupan bagi kemuliaan. Tetapi menjelang pagi, salah seorang dari 40 orang ini mungkin gak tahan lagi karena saking dinginnya. Dia keluar dari danau. Dia masuk mendekati perapian yang memang sengaja dibuat di situ supaya ketika ada prajurit yang 40 keluar dari danau langsung ke situ. Nah, yang satu ini keluar dari danau langsung mengelilingi api unggun yang sudah dibuatkan di situ. Dia mau menyangkal Kristus. Lalu Vespasianus
menunggu dengan was-was. Mana tahu ada lagi prajurit yang keluar. Ternyata tidak ada. Dan ada suatu keajaiban yang terjadi Bapak Ibu. Setelah yang satu orang itu keluar, Vespasianus melihat ke danau dan dia melihat ada banyak malaikat di atas para prajurit yang 39 orang sambil membawa mahkota yang akan langsung dipakaikan kepada 39 prajurit. Dia melihat keanehan dan keajaiban itu, lalu tiba-tiba dia buka baju. Dia buka baju sama seperti prajurit yang 39, dia hanya pakai pakaian dalam. Dia berjalan menuju ke danau dan bersama-sama dengan yang 40 orang. Lalu mereka menyanyikan lagu yang tadi, 40 prajurit berjuang bagi mulia Kristus untuk meraih kemenangan, yaitu mahkota kehidupan bagi kemuliaan. Apakah mereka mati Bapak Ibu? Apakah mereka meninggal? Jawabannya iya. Yang 40 orang bersama dengan kepala pasukan yang terakhir, mereka meninggal demi iman kepada Kristus. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi dengan renungan ini Bapak Ibu, masih ada enggak orang Kristen yang setia seperti itu sekarang ini? Masih ada Bapak Ibu? Kalau saya tanya dulu kita yang hadir ini, ada enggak dari kita yang hadir ini yang mampu mengorbankan nyawanya demi Kristus? Ada enggak? Yang ada katakan amin. Amin. Banyak juga itu. Tapi bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Nanti kalau kalian amin sekarang, menentang di luar nanti akan mengancam Anda, bagaimana pula itu. Sehingga harus saya tanya sekali lagi, mana tahu berubah ya kan? Ada enggak dari kita yang seperti itu, yang mau mengorbankan apa saja yang ada di dalam hidupmu demi Yesus? Jika ya, katakan amin. Dihitung nanti ya, coba makin tua yang di depan, tengok-tengok usia orangnya nanti kita buktikan itu. Nah, itu yang mau dijelaskan di dalam berikut ini, bahwa mengikut Yesus itu adalah panggilan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Siapapun orangnya dipanggil untuk mengikut Yesus, khususnya bagi orang yang sudah percaya, bagi orang yang sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya. Dia terpanggil, mari mengikut aku. Tapi saya harus garis bawahi Bapak Ibu bahwa mengikut Yesus bukan pekerjaan gampang. Bukan. Mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang gampang dilakukan. Mengikut Yesus adalah sikap tindakan yang sangat sulit untuk dilakukan oleh setiap orang. Kenapa? Ada yang tahu kenapa sangat sulit Bapak Ibu? Mengikut Yesus sangat sulit karena butuh pengorbanan dari Anda. Mengapa sangat sulit? Ketika Anda mengikut Yesus, maka banyak tantangan pergumulan yang mungkin dan pasti akan Anda hadapi di dalam hidup. Nah, seperti khotbah-khotbah yang lalu saya sampaikan ini, bahwa mengikut Yesus tidak secara otomatis hidupmu selalu di dalam sukacita. Mengikut Yesus adalah kehidupan yang butuh pengorbanan. Karena di hadapan kita telah ada tantangan pergumulan yang tujuannya adalah mendewasakan iman percaya. Oleh karena itu, kembali ditanya pribadi kita sekarang, maukah menjadi pengikut Yesus? Maukah menjadi pengikut Yesus yang setia, yang mau mengorbankan apa saja yang terbaik di dalam hidupmu untuk Yesus? Maukah berhadapan dengan segala sesuatu sesuai dengan iman percayamu? Tantangan pergumulan pasti kamu hadapi, bukan karena Anda salah, tetapi karena Anda adalah pengikut Yesus. Maukah seperti itu? Maukah Anda dihina? Maukah Anda terpinggirkan dari masyarakat yang lain? Ada risiko loh ketika Anda berkata, saya mau menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang mau dijelaskan Yesus kepada para murid di dalam perikop ini. Yang pertama, di dalam ayat pertama dijelaskan di dalam perikop ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini kisahnya Bapak Ibu. Yesus di sini sudah menjelaskan bahwa ada misi yang harus dia lakukan, misi yang tidak gampang, misi yang sangat berat. Apa misinya? Ada 4 hal yang akan terjadi dan harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Pemberitahuannya di dalam ayat pertama, dia harus ke Yerusalem. Nah, Yesus sudah tahu Bapak Ibu bahwa tempat eksekusinya adalah Yerusalem. Yang kedua, yang diberitahukan di dalam ayat 21, yang mengeksekusi dia adalah tokoh-tokoh yang terkenal, orang-orang yang punya kedudukan di dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Dua-dua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Itulah yang akan mengeksekusi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, diberitahukan di dalam ayat 21 langsung kepada para murid bahwa di Yerusalem dia akan dibunuh. Dan yang keempat, bahwa ketika dia sudah dibunuh, dia mati, dia dikubur, pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Nah, mungkin bagi orang lain Bapak Ibu ketika membaca ini, yang mungkin imannya setengah-setengah, yang mungkin dia belum percaya kepada Yesus, maka dia akan berkata, sungguh bodoh Yesus itu. Kenapa dikatakan bodoh? Dia sudah tahu tempatnya di Yerusalem akan dieksekusi. Dia sudah tahu kronologisnya bahwa para imam-imam, para tua-tua, para ahli Taurat akan membunuh dia di Yerusalem. Tetapi dia masih mau pergi ke Yerusalem. Bagi saya, Yesus luar biasa. Bagi saya, Yesus sangat luar biasa dan ajaib. Bagi Anda, Bapak Ibu, apakah Yesus bodoh? Apakah Yesus sungguh luar biasa bagi Anda, Bapak Ibu? Orang Kristen pasti berkata, Yesus sangat luar biasa. Yesus tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia di Yerusalem, dia akan dieksekusi oleh para tua-tua. Tetapi dia pergi juga ke Yerusalem. Untuk apa? Karena rancangan Allah Bapa harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan para murid? Kita coba di ayat berikutnya Bapak Ibu. Di ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, ini lucunya Bapak Ibu, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa. Apa yang mau digambarkan oleh sikap Petrus di sini Bapak Ibu? Dari satu sisi kita bisa mengatakan Petrus sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak mau Yesus harus mengalami sesuatu yang fatal. Dia tidak mau Yesus harus mengorbankan nyawa. Dia harus mati. Karena dia tahu Yesus itu sungguh sangat ajaib. Banyak hal-hal yang ajaib yang sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh Yesus. Jadi dia berkata, Tuhan, mungkin itu yang mau dikatakan Petrus di sini. Tuhan, janganlah lakukan seperti itu. Kami mau Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami mau supaya Tuhan menjadi Raja dunia, supaya orang Israel keluar dari penjajahan Romawi. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus dengan luar biasa, dia bersemangat. Dia menegur Tuhan Yesus, bahkan Yesus ditarik ke samping. Tujuannya supaya jangan ada orang lain lagi yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus berharap bahwa itu tidak akan terjadi kepada Yesus. Petrus berharap bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak akan pernah terjadi di dalam diri Yesus. Yang pertama tadi, mungkin itu terjadi karena Petrus sungguh mengasihi Yesus. Tetapi yang kedua, kenapa itu terjadi? Dikatakan Yesus dalam ayat 22, ayat 23, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus tidak senang dengan sikap Petrus. Nyata di dalam perikop ini, bukan hanya
pikiran pendeta ya Bapak Ibu, di dalam perikop ini ayat 23 jelas. Yesus marah dengan Petrus. Maka Yesus berkata, "Nyahlah iblis." Dia berhadapan dengan Petrus. Lalu Yesus berkata, "Nyahlah iblis." Kenapa dikatakan iblis? Kenapa tidak dikatakan, "Nyahlah kau Petrus, pergilah kau dari sini"? Kenapa harus iblis yang dipersalahkan? Karena memang iblis yang menguasai pikiran Petrus, sehingga dia tidak mengerti apa sesungguhnya rancangan Tuhan, rancangan Bapa yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Disopol simbolisi pamikirion ni si Petrus. Ujungnya lang dibutuhin na ahalo sa sintokna nanay pinamasa ni Bapa marhire Tuhan Yesus. Nah, terkadang banyak seperti itu kejadiannya Bapak Ibu. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita melihat tetangga dan yang lain-lain yang harus menerima beban hidup, pergumulan yang sangat berat dan lain sebagainya. Mungkin kita berkata, "Ya ini nggak betul lagi." Mungkin kita akan berbisik, di situ ada dukun, ada udah tulisan, itu si malam. Mungkin banyak seperti itu ya. Di rumah sakit biasanya ada musuh rumah saya barang apalagi mah ada terdeteksi oleh medis. Itu kemudian kalau kena positif, di sana ada foto dari rumah mana. Akan hamuran, namun hamur siapa? Mari takut dong. Kita mah itu si Maidena. Patitanya ada semua nama saya. Itu kiman sahib na tuwe-tuwe dibagi. Apa? Tapi lagi gula na tinggi. Jalan lang kuwi bisa ada. Bapak situ loh, situ loh, saru kalau situ so, nah situ kan nanti, bahkan mata kudus jemaat. Alasan ini di sini ada kebetulan di kamar ini 2 halak, nah 2 ada nasi nomor sahih, diberi kondisi itu masuk simbolis bernama, dipahai, ada Tuhan dia itu ini. Oke, saksi macam nanti kamar kena gajah sau tinggal kami tahu nanti. Di bahaya itu mengajar luar biasa. Oleh sehari dulau tusi merundunina. Angguau api karabisi. Acal berita kemakanan. Udang-udangnya unang kapama, unang usuru. Dalam panti dari warunik. Ali-ali itu unang kemakanan. Pilih mah. Apa di tahu minum? Mana kumah ini pilihan yang sudah dia berbinu. Lalu kami pergi ke situ. Itu bahaya. Jumpa Tuhan dulu itu. Ahmad ibu kemakanan, ada udang dan gajah, ada udang dan gajah, ada Alkitab disuruhkan. Lalu si buka udang disuruhkan di mana? Musik-musik di mana satu ini. Lalu si dong, amat katanya untuk di matanya. Amat katanya untuk baca, nah semono demi di pabor hantar mulak batu berhenti. Masuknya di mana? Sangat ada rumah sakit. Dibayar mah atas segala macam. Dibayar masih hilang di sini atau di mana alai ke bisukuru haku, terbe sukuru haku. Alana tulcumna itu dibayar semuri, dibayar nakalan nasi di musiki mati nama. Dua-dua. Jadi ulung mah ondo pamati. Banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan demi pertanyaan itu harus dipertanyakan kepada orang Kristen tentang kesetiaan untuk mengikuti Yesus. Petrus adalah salah satu contoh di dalam firman ini yang sungguh sangat mengasihi Yesus, tetapi dia menolak ketika Yesus harus mati di Yerusalem. Dia tidak tahu Bapak Ibu bahwa sesungguhnya ada rencana yang luar biasa yang dirancangkan Allah lewat Yesus yang harus dan akan diterima oleh orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, termasuklah kita yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu Yesus berkata, "Ini Allah iblis," karena iblis itu sudah menguasai. Iblis itu yang harus diusir sehingga orang Kristennya, pengikut Kristusnya bisa berpikir dan mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi mau lalu kamu nasanya mendoakan akurat kekalungan salah-salah kamu apa penilaian terpikir rumah si budi sudah mengganggu pikiran itu tuh mulu di bola-bola kamu kalungan tanah asing
asa daw siya Tuhan na si polisi upi. Di sa lupa man yung ipalawakil natin. Ang si polisi, ngalak ko bitu-bicarin na. Ano si polisi upi? Nalibutin yun. Nah, ahalo na lang hidup tadi siya makanya. Apa yang menjadi renungan yang pertama di dalam ayat yang 21 sampai yang 23. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika sesuatu yang berat terjadi di dalam proses hidupmu, apapun bentuknya, sesulit apapun yang kamu hadapi di dalam hidup, yakinkan dirimu ada rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa yang akan Tuhan untuk nyatakan di dalam hidupmu. Amin. Ikut itu. Nah, ketika kita mengalami sesuatu yang berat, ada pikiran yang sangat berat, ada kasus, ada masalah, ada pergumulan yang mungkin menurut orang lain gak mungkin harus dilalui orang biasa, tetapi pahamilah bahwa hidupmu harus seperti itu karena ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidup. Abu yang kamu kena, mana yang dipakai dalam munai, abu sonang roh munai noy. Alhamdulillah berbeda seluruh naik budi munai sehingga gudang munai buat di bawah tu gereja dan ada nasional minat bila sesuatu lagi tak buat buat tu hidup buat so kesini ujung rumah kena asal muda kurang mana 2 hari dan gudang asal mana saja buat tu gereja. Akalnya itu yang pertama, bahwa segala sesuatunya di dalam proses hidupmu itu semua adalah rencana Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup. Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimanakah sesungguhnya hidup orang Kristen? Bagaimanakah sesungguhnya gambaran kehidupan orang Kristen? Itu yang perlu. Bagaimana Anda menerjemahkan firman Tuhan, menerjemahkan kehendak Tuhan di dalam hidupmu? Bagaimana gambaran sikapmu, tindakanmu di dalam keseharianmu? Itu yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman yang di dalam ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 3 hal Bapak Ibu. 3 hal yang juga tidak gampang. 3 hal yang sangat susah untuk dilakukan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri dalam artian lupakan kepentinganmu demi kepentingan Tuhan. Lupakan kenikmatanmu untuk kenikmatan Tuhan. Lupakan segala sesuatu yang ada di sekelilingmu yang nikmat, yang kamu rindukan hanya untuk menyukakan Tuhan. Prioritas utama bagi orang Kristen adalah Kristus. Dan hidup rohani hasuku kalau Anda. Dan hidup rohani undang kamu mengulang. Tetapi yang harus lebih prioritas bagi orang Kristen adalah Yesus. Lupakan kepentinganmu demi Yesus menyukai hidupmu. Lupakan segala sesuatu nikmat duniawi, asalkan Yesus lebih dan akan menyukai hidupmu serta memberkati hidup. Itu yang menyangkal diri. Jadi jangan dong diri ko Tuhan ko semua hidup. Jangan dong mau luko Tuhan mau soho. Dan rikot mau luko Tuhan, lau rikot ikoko dia luko. Boleh nggak seperti itu? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Buino somongi hata hukumuna di mulumuna dan riko dia wakaan dan riko dia materi dari ko dia Kristus. Bisa enggak? Amin. Bahan sudi. Yakin orang sudi ya itu nak dendam. Menyangkal diri orang murah dong. Itu apa bahiru nanti? Melupakan kepentingan diri sendiri. Melupakan yang utama di dalam hidup untuk lebih mengutamakan Kristus. Tapi saksi tunang ketika kita melakukan itu, nikmat, anugerah dan berkat Tuhan akan nyata di dalam hidup. Tetapi itu sulit. Nah ini yang pertama, syarat-syaratnya gambaran hidup orang Kristen harus mampu menyangkal diri, harus mampu mengedepankan yang lain daripada kepentinganmu sendiri, harus mampu mengedepankan apa yang dimaui Kristus di dalam hidupmu daripada apa yang Anda maui harus nyata di dalam hidup. Sangat sulit untuk waktu saja.
Sudah banyak orang Kristen yang tidak mampu memberikan kepada Tuhan. Nah ini kursi sudah mulai banyak yang kosong itu. 2 minggu yang lewat 354 ya Bang Ujung, 354. Hari ini yang lewat 205. Nah sekarang kalau saya hitung ini hampir 400 orang ini. Ada nggak 400 orang ini? Nanti ada mereka melangkah yang menambah kursi-kursi sehingga mungkin jumlahnya nanti sampai ke situ 700 sekian ya. Nah itu realita Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sekarang. Kalau syaratnya adalah menyangkal diri, lalu bagaimana kita mengekspresikan ini di dalam kehidupan kita masing-masing? Gampang gak itu? Sulit gak itu? Saya katakan sulit ketika Anda tidak bersama dengan Tuhan. Pasti sulit. Kalau mengandalkan ininya, mengandalkan pikiranmu, pasti Anda akan sulit untuk menyangkal diri. Nah yang kedua Bapak Ibu, mengikut Yesus harus dengan yang kedua, yaitu memikul salib. Ketika dalam kehidupan Romawi pada saat itu Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang terpidana dan dihukum mati harus memikul salibnya. Orang-orang yang terpidana mati harus disalibkan, dan dia sendiri yang memikul salibnya sampai tempat penyaliban. Itu yang terjadi dulu di situ. Sehingga itu juga dinarasikan di dalam firman Tuhan ini, bahwa setiap orang harus memikul salibnya. Apa salibmu Bapak Ibu? Harus salibmu. Salibmu adalah tantangan masalah yang harus Anda lalui di dalam hidup, yang keseluruhannya bukan karena kesalahanmu dan kekuranganmu. Nah itu salib. Salib apa? Penyakitmu. Salib apa? Beban pikiranmu. Salib apa? Pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup. Itu salib yang harus Anda pikul. Kenapa dipikul? Karena dengan Anda memikul salibmu, berarti Anda mau menyatakan, saya mau seperti Kristus. Kristus sudah memikul salibnya, bukan karena dia, tetapi karena Anda. Kalau kalahnya kamu, udah kalahnya lewati. Kalau kamu berdosa, amin. Aku dipikiranmu namanya nanti tak sombong kudu bandito siya na sumber dosa kamu orang nanti tapi yung kudu sa dibanditai siya ruas ino mau dino kamu berarti na makubuhi ba di siya na makubuhi lo misi ino kamu no lagi wala na kubeja dosa permintaan din mapili itu udah na subuh udah hula tinggal anong yung kamu dari na subuh I don't know. Aku tinggal apa? Kekurangan masuk kamu nanti. Aku mudah kuliah masuk kebaikan. Kalau kita tak masuk icak mohoy nang diburu diraja ini dulu. Itu budi yung dukangan yang kali. Icak mohoy nang ini tidak. Buhaman kasuami nasi ngati. Kalau kita di mana mulu tu biar kita tengok. Kita mau dah. Nak guru kopi. Biar mesti sarapan ini nanti. Aku udah masuk. Budi yung dukangan lain. Jadi jangan hari ini nang bumi raja ini icak mau baju sarapan. Bunas belala. Namang cini sini keluar semuanya orang masuk dalam. Budak semuanya. Ada banyak kebaikan yang harus kita lakukan di dalam hidup. Jadi unak tunggu budak dosa di pantai. Budak dosa ni berdosa. Dan burung dosa kalau saya nak bumi malu manusia deh. Saya nak ujago baru bani. Saya nak buru juga tak masih. Tetapi ingatlah bahwa apapun yang terjadi, pikulah saya. Seberat apapun yang kamu hadapi di dalam hidup, pikul bersama dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kuasa untuk memikul ini Tuhan. Bantu saya. Tuhan akan membantu. Saya mau yakinkan itu. Tetapi mau dulu. Apa yang Anda harus alami sekarang, gak usah merontak. Gak usah berkata kepada Tuhan, Tuhan ada buah nama luayamu. Saya kok semua nomor itu di roh. Gak usah katakan seperti itu. Yang perlu Anda katakan adalah, berbanyak Tuhan, tetapi datanglah untuk menolong. Itu saja yang penting. Betul akan hasilkan itu berbangsa. Baik tali, dibayar koyok udah, ada mabuh haminan.
Ang ino, tuyo ka mga panas dingin nih. Alam niya ang panas dingin. Udah kia masalah dulu dia mana. Oleh semua ikan, masuk ke dia harus semua. Pikulah salib mau kalamin. Apapun yang terjadi dalam hidup, mari bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengalami, bahkan lebih parah lagi dari apa yang kita alami di dalam hidup sekarang ini. Kenapa harus seperti itu? Karena itulah syarat untuk bisa tetap bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mengikut aku. Semua dia mengikut, ada perlu. Apakah ada orang yang mengikut dari samping, orang ke sana berjalan, dia mengikut ke sana, seperti itu kayak mengikut? Semua dia kemana? Tidak. Apakah mengikut Yesus dari depan? Yesus berjalan ke sana, dia lalu berjalan ke arah Yesus. Begitukah mengikut Yesus? Tidak. Mengikut Yesus adalah dari belakang. Kemana Yesus pergi, ke situ langkahkan kakimu. Kemana yang diizinkan Tuhan, lakukan ke situ. Semua dia nunani lalu Tuhan di mulut ulah kok. Itulah mengikut Yesus. Jangan mengikut pikiran sendiri. Jangan mengikut kata hati. Kata hati seringkali menyesatkan Anda. Yang perlu adalah kata Tuhan. Hidup tuh. Dengar bisikan Tuhan. Iya makasih ini. Pagi ini kamu harus berdoa. Karena banyak tantangan di depan nanti. Itu ada bisikan Tuhan. Tetapi kenapa banyak orang yang bermasalah? Kenapa banyak orang yang biar bunuh putih, ada pun bunuh tuh. Kalau memang dia tidak mendengar bisikan Tuhan, yang hanya didengar adalah musik dari HP, pakai headset aja. Ujungnya lagi gini, bisikan itu. Tinggal gugup suaranya lagi. Oh bagus, unang ulah ni. Kalau ada di headset ada yang nanti lagi begini. Ujungnya kabur. Banyak bisikan Tuhan yang mengarahkan Anda untuk mencapai sukses di dalam hidup. Ingat dan ikutlah perintah yang harus Anda ikuti. Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka firman Tuhan mau mengingatkan kita, dalam hal apapun, masalah apapun yang kamu hadapi, katakan Yesus tetap adalah Tuhan bagi. Bapak Ibu, di Toraja beberapa tahun yang lewat, saya pernah mendengar seorang pendeta yang ditangkap. Dia ditangkap, diinterogasi, lalu harus mengaku dia meninggalkan Tuhan pada saat itu. Orang-orang yang menangkap dia sudah berubah. Ini betul-betulnya dulu, tapi beberapa tahun yang lalu sudah 3 kali ubah. Dan orang yang menangkap mengatakan kepada pendeta ini, kalau kamu tidak menyangkal, maka kamu pasti akan dimasukkan ke sini, katanya. Lalu pendeta itu berkata, kuburan itu ada pembinaanku dari Kristus. Luar biasa begitu. Banyak kisah-kisah yang nyata yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya orang Kristen di dalam kehidupannya. Tetapi tidak terjadi mereka karena Allah diforti kita meninggalkan Kristus. Itu yang terjadi. Banyak hal yang terjadi seperti itu di dalam kehidupan orang Kristen sekarang, dan itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Alanya hakoni di dunia namang hidup. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Untuk apa Anda kaya, tetapi Yesus hilang dari hidupmu? Tidak salah Anda kaya, tidak salah Anda punya uang, punya materi, punya simpanan dan lain sebagainya. Tetapi biarlah ketika Anda kaya, tetap mengingat Kristus. Jangan karena segala sesuatu yang bersifat duniawi, Anda malah melupakan Tuhan. Harta duniawi malah menutup pandangan Anda untuk melihat betapa begitu luar biasanya kasih Tuhan di dalam hidup. Nah, orang Kristen yang di sana banyak salah paham. Dia berpikir ketika dia menjadi orang Kristen, lalu hartanya Tuhan itu serta mertakan dia peroleh di dalam hidup. Saya juga harus katakan bahwa ketika Anda berkata bahwa Anda adalah pengikut Kristus, tidak akan serta merta setiap hari, setiap saat hidupmu disukakan dan bersukacita oleh karena hal-hal yang dunia. Tidak. Mungkin Anda akan semakin miskin.
Mungkin kedudukanmu akan diambil, mungkin uangmu akan semakin menipis. Tetapi ingat, jika itu terjadi, hidupmu tetap bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menganugerahkan yang terbaik dalam dirimu. Uang itu perlu, harta itu perlu, yang lain-lain itu perlu, tetapi utamakanlah Kristus, supaya Kristus menganugerahkan yang terbaik di dalam hidupmu. Porluno di tai hebe, porluno di situai hebe, porluno di ruasi hebe. Alai ikon adong komitmen di ngolunta kemangkana. Saya butuh uang, tetapi yang lebih saya butuh adalah Kristus. Butuh semuanya kemangkana. Amin. Ya tolong beli. Ya nama bohong kan terjadi kau. Asal semangat berdoa sampai. Kalau diserang saya mau tahu, kalau saya jumpa kita pulang kau. Mana saya bola saja. Upasona macam itu orang kemangkana. Nama kemudian ayo butuh hawi itu bukan sudah. Nah realitas sekarang di dunia banyak yang tidak dapat mempertahankan iman percayanya. Karena banyak godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang harus terjadi di dalam hidup. Jim Elliot, seorang misionaris, berkata, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihannya kepadanya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihannya kepadanya. Tuhan itu luar biasa. Pilihanmu sekarang apa Bapak Ibu? Apakah kamu pilih hidup di dunia ini? Apakah pilihanmu hanya sebatas hal-hal yang berhubungan dengan duniawi? Apakah pilihan utama adalah Kristus? Apakah pilihan utamamu adalah hal-hal yang bersifat rohani? Mari renungkan sekarang Bapak Ibu. Tak boleh usah-usah, tetapi mari renungkan hidupmu. Hari-hari sebelumnya dan sampai sekarang, sampai Anda datang ke gereja ini, apa yang sudah mendominasi di dalam pikiranmu hingga sekarang? Apakah kehendak Tuhan? Apakah keinginan Tuhan? Apakah kehendak diri sendiri? Apakah pikiranmu yang mendominasi di dalam pikiran dan hatimu? Ketika hal dunia yang mendominasi, maka katakan sekarang, mulai sekarang saya harus memberikan tempat. Kristus harus mendominasi di dalam keseluruhan proses hidupmu, sehingga ketika Anda keluar dari pintu sana akan terwujud dan nyata bahwa Anda itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Nak semua kita dan minggu nasalku, kalau keluar itu sibuliso, memering Tuhan dari musuh nanti. Nak semua ini, ikut berjumpa mau keluar segereja, jalan kamu jangan akan diberi. Amin. Jalan kamu akan akan diberi Tuhan, kalau dia ada beberapa lagi. Lalu kamu melihat memang alang-alang luar kamu mencegah hidup hati. Ikoni itu adalah Kristus. Jalan macam ini, ada pinangot tadi kita kemangkinan bahwa mengikut Kristus tidak gampang, mengikut Kristus sangat sulit, tetapi itu akan menjadi gampang ketika Kristus bersama dan mau berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Sukacitamu ada di dalam Kristus, oleh karena itu meluk Kristus di dalam hidupmu, supaya Kristus juga memelukmu dengan anugerah dan sukacita. Amin. Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus kami bersukacita Tuhan atas pemberian lewat kebaikan, lewat pengasihan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa keseluruhan proses hidup kami itu adalah rencana dan rencana Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami hadapi di dalam hidup, tetapi Tuhan mengingatkan kami lewat renungan pada saat ini bahwa kami harus senantiasa menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bapak Surgawi, biarlah lewat renungan yang kami dengar, Tuhan menguatkan kami di dalam keseharian kami, supaya yang utama dan terutama bagi kami adalah Kristus. Karena Kristus adalah sumber segala sukacita di dalam hidup kami. Mari Tuhan berdayakan kami, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi yang luar biasa bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau secara sempurna di dalam hidup. Biarlah melalui kami, para hamba-Mu, juga para warga jemaat yang hadir pada saat ini, mereka boleh mengenal Engkau, semakin mengenal, dan akhirnya mereka percaya dan menjadikan Engkau Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup mereka masing-masing. Bapak Surgawi, firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami melupakan kepentingan kami demi kepentingan Tuhan, melupakan harga diri kami demi
memuliakan nama Tuhan. Dan kami harus melupakan segala sesuatu demi nikmat surgawi yang Tuhan telah rencanakan, dan Tuhan akan anugerahkan di dalam hidup kami percaya dan berserah diri kepada Engkau. Bapa surgawi, biarlah kami juga Tuhan mampu memikul salib kami, salib oleh karena orang-orang yang tidak mengenal Engkau memperlakukan kami dengan tidak semestinya. Mereka begitu tidak menyukai orang-orang Kristen yang begitu percaya dengan keajaiban dan kuasa Tuhan, sehingga banyak hal yang harus terjadi, yang itu semua adalah salib yang harus kami pikul di dalam hidup kami. Belum lagi masalah pergumulan, belum lagi sakit penyakit dan hal-hal yang lain yang juga harus kami hadapi di dalam hidup. Ingatkan kami Tuhan, bersama dengan Engkau melalui kuasa-Mu, apapun yang berat yang kami hadapi akan diringankan oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan memperoleh keajaiban dan keluar biasa di dalam hidup, sehingga kami adalah orang-orang yang percaya, yang selalu tangguh dan luar biasa untuk senantiasa menerjemahkan firman-Mu lewat ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari berkati warga jemaat dan para hamba-Mu di GKPI Jemaat Khusus Sibolga Kota ini Tuhan, untuk senantiasa boleh merasakan nikmat anugerah, nikmat kebaikan, nikmat karena pemeliharaan, pertolongan dan tumpangan Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap orang, khususnya warga jemaat GKPI Jemaat Khusus Sibolga Kota ini. Mari Tuhan, selepas ibadah ini juga Engkau menyertai para warga jemaat ini akan kembali ke tempat masing-masing, supaya mereka boleh sampai di rumah masing-masing, boleh dalam keadaan sehat dan bersuka cita bertemu dengan keluarga mereka. Bapa surgawi, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami persembahkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, sejenak kami membacakan firman Tuhan tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berikan persembahan kita untuk Tuhan.
Mari kita sampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Puji Tuhan.